Untuk lebih memahami materi tentang perubahan sosial, kita dapat berlatih dengan menggunakan contoh soal berikut ini. Perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor pendorong terjadinya perubahan sosial yang bersifat ekstern adalah A. Bertambah dan berkurangnya penduduk. B. Penemuan unsur-unsur budaya baru. C. Terjadinya konflik dalam kelompok. D. Perubahan situasi geografis akibat bencana alam. E. Inovasi yang dilakukan anggota masyarakat. Soal tersebut adalah soal tentang faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial secara ekstern atau berasal dari luar masyarakat antara lain 1. Lingkungan alam sekitar manusia. 2. Peperangan dengan negara lain. 3. Pengaruh dari kebudayaan lain. Jadi, dari beberapa pilihan jawaban pada soal, faktor pendorong terjadinya perubahan sosial yang bersifat ekstern adalah perubahan situasi geografis akibat bencana alam. Pilihan jawaban A, B, C, dan E merupakan faktor pendorong perubahan sosial yang berasal dari dalam kelompok atau bersifat intern. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Untuk lebih memahami materi tentang perubahan sosial, kita dapat berlatih dengan menggunakan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan proses perubahan sosial secara A. Linear, B. Multilinear, C. Siklus, D. Evolusi, E. Revolusi. Untuk menjawab soal tersebut, perhatikan uraian berikut ini. Proses perubahan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, berdasarkan teori siklus, perubahan sosial tidak dapat direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu, melainkan berputar melingkar menurut pola tertentu. Kedua, berdasarkan teori linier, perubahan sosial bergerak menuju ke suatu titik tertentu. Berdasarkan klasifikasi proses sosial tersebut, maka gambar pada soal menunjukkan proses perubahan sosial secara linier, yaitu proses perubahan yang bermula dari masyarakat primitif ke masyarakat tradisional dan kemudian modern. Gambar pada soal menunjukkan adanya 3 masa peradaban, yakni primitif, tradisional, dan modern. Anak panah menunjukkan adanya pergerakan dari masa primitif dan akhirnya menuju ke arah modern. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Untuk lebih memahami materi tentang penelitian sosial, perhatikan contoh soal berikut ini. Tina hendak melakukan penelitian sosial. Ia ingin menjelaskan keterkaitan antara 2 atau lebih variabel. Variabel-variabel yang ada memiliki posisi yang sama. Tidak ada variabel bebas ataupun variabel terikat. Penelitian yang dilakukan Tina adalah penelitian A. Deskriptif, B. Korelasional, C. Kausalitas, D. Komparatif, E.
kualitatif. Soal tersebut adalah soal tentang penelitian sosial. Penelitian sosial dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam berdasarkan aspek-aspek tertentu. Untuk memudahkan dalam menjawab soal tersebut, maka perlu dipahami terlebih dahulu setiap pilihan jawaban yang telah disediakan. A. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena sosial secara detail. B. Penelitian korelasional, yaitu penelitian yang menjelaskan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. C. Penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang menentukan secara konkret mana yang dianggap sebagai variabel bebas dan mana yang merupakan variabel terikat. D. Penelitian komparatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk membandingkan antara dua variabel atau lebih untuk membandingkan apakah ada perbedaan antara variabel yang dibandingkan tersebut. E. Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan analisis data berupa simbol-simbol. Jadi, apabila Tina hendak melakukan penelitian sosial untuk menjelaskan keterkaitan antara dua atau lebih variabel, di mana variabel-variabel yang ada memiliki posisi yang sama, tidak ada variabel bebas ataupun variabel terikat, maka penelitian yang dilakukan Tina adalah penelitian korelasional. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Untuk lebih memahami materi tentang penelitian sosial, perhatikan contoh soal berikut ini. Dalam penyusunan latar belakang masalah, seorang peneliti harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah A. Menentukan topik penelitian. B. Menentukan judul penelitian. C. Urgensi masalah penelitian yang diajukan. D. Adanya kebermaknaan penelitian. E. Kemampuan peneliti. Soal tersebut adalah soal tentang penelitian sosial. Dalam penyusunan latar belakang masalah, seorang peneliti harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah 1. Urgensi masalah penelitian yang diajukan. 2. Alasan dan manfaat serta keuntungan jika penelitian tersebut dilakukan. 3. Adanya fakta dan data yang bisa mendukung penelitian. Jadi, dalam penyusunan latar belakang masalah, seorang peneliti harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah urgensi masalah penelitian yang diajukan. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Untuk lebih memahami materi tentang penelitian sosial, perhatikan baik-baik contoh soal berikut ini. Perhatikan data hasil nilai ulangan sosiologi berikut. Nilai 9 sebanyak 8 siswa. Nilai 8 sebanyak 11 siswa. Nilai 7 sebanyak 12 siswa. Nilai 6 sebanyak 9 siswa. Jumlah keseluruhan siswa ada 40 siswa. Min dari data di atas adalah A. 10,
B. 7,45, C. 6,55, D. 7,35, E. 6,95. Soal tersebut adalah soal tentang penelitian sosial. Soal tersebut menanyakan tentang min dari data hasil ulangan sosiologi siswa. Min atau rata-rata dari data hasil nilai ulangan sosiologi dapat dihitung dengan cara rumus min sama dengan jumlah fx per n. Fx adalah jumlah dari hasil perkalian antara masing-masing skor dengan frekuensinya. Dan n adalah banyaknya skor itu sendiri. Data pada soal menunjukkan bahwa nilai 9 ada 8 siswa, sehingga fx sama dengan 9 kali 8 sama dengan 72. Nilai 8 ada 11 siswa, sehingga fx sama dengan 8 kali 11 sama dengan 88. Nilai 7 ada 12 siswa, sehingga fx sama dengan 7 kali 12 sama dengan 84. Nilai 6 ada 9, sehingga fx sama dengan 6 kali 9 sama dengan 54. Jumlah keseluruhan terdapat 40 siswa. Atau dengan kata lain, n sama dengan 40. Dan jumlah fx sama dengan 72 ditambah 88 ditambah 84 ditambah 54 sama dengan 298. Jadi, min dari data di atas adalah jumlah fx per n sama dengan 298 per 40 sama dengan 7,45. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa min atau rata-ratanya adalah 7,45. Jadi, jawaban yang benar adalah B.